semua, perkenalkan nama saya Tiara Oktaviani sebagai pemateri pertama. Lanjut, kita simak videonya. Baik, di pembahasan pertama itu ada pengaruh sosial terhadap variasi bunyi dan bahasa. Kelompok sosial menggunakan bahasa secara berbeda yang disebut variasi bahasa. Ada menurut David Crystal menyebut variasi bahasa sebagai perbedaan penggunaan bahasa oleh kelompok sosial tertentu yang dipengaruhi oleh kelas sosial, pekerjaan, usia, dan jenis kelamin. Ada juga menurut Bernstein yang menjelaskan bahwa ragam bahasa berbeda antar kelompok sosial dengan ragam bahasa formal dilakukan dalam situasi resmi dan ragam bahasa informal dalam situasi sehari-hari. Setiap penutur bahasa memiliki variasi bahasa sesuai kebutuhan mereka, seperti dalam interaksi pribadi. Di pembahasan kedua ada objek studi bunyi bahasa. Bunyi bahasa dapat dikaji melalui 3 aspek. Pertama itu ada aspek fisiologis, kedua ada aspek akustis, dan yang ketiga itu ada aspek auditoris. Yang pertama, aspek fisiologis, yaitu mempelajari bagaimana alat bicara menghasilkan bunyi. Yang kedua itu ada aspek akustis, menganalisis bagaimana bunyi merambat melalui udara. Yang ketiga ada aspek auditoris, mempelajari bagaimana telinga mendeteksi bunyi yang diterima. Jadi, proses ketiga aspek bunyi itu, yang pertama, bunyi dihasilkan oleh alat ucap manusia, yang kedua, bunyi merambat melalui udara, yang ketiga, bunyi diterima oleh telinga pendengar. Yang ketiga, bagian-bagian alat ucap. Alat ucap manusia, terutama bagian mulut, bergerak dengan cara tertentu untuk mengatur aliran udara. Udara yang keluar bisa terhalang sepenuhnya, sebagian, atau tidak terhalang sama sekali. Gerakan ini menghasilkan berbagai bunyi bahasa sesuai dengan kebutuhan pembicara. Fungsi alat ucap. Menurut Hans Lapoliwa menyatakan bahwa alat ucap seperti paru-paru, pita suara, lidah, dan bibir tidak hanya berfungsi untuk berbicara, tetapi juga untuk kelangsungan hidup beberapa fungsi di antara lainnya. Yang pertama itu ada paru-paru. Paru-paru menghisap oksigen O2 untuk disalurkan ke tubuh, mengeluarkan karbon dioksida CO2 dan sebagai sumber udara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Yang kedua itu ada lidah. Lidah membantu memindahkan makanan sebagai alat perasa, melindungi tubuh dari makanan berbahaya seperti batu atau pasir, serta membentuk bunyi-bunyi bahasa yang dominan saat berbicara. Yang ketiga, itu ada bibir. Bibir berfungsi sebagai pintu gerbang untuk mengatur masuknya makanan ke mulut dan membentuk bunyi bibir bilabial, seperti bunyi huruf M, B, dan P. Adapun juga letak alat ucap. Letak alat ucap dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian badan, bagian tenggorokan, dan bagian kepala. Alat ucap bagian badan meliputi paru-paru, sekatan rongga perut, dan sekatan rongga dada. Ada juga bagian tenggorokan. Alat ucap bagian tenggorokan ini terdiri dari batang tenggorokan, trankea, pangkal tenggorokan, laring, dan rongga kerongkongan, yaitu faring. Laring terletak di pangkal lidah dan di bawahnya ada 2 saluran. Saluran pertama itu untuk makanan, yaitu esofagus, dan satunya lagi untuk pernafasan. Di laring juga terdapat tiroid, tulang rawan yang lebih menonjol pada pria. Terus ada arsenoid, yaitu tulang rawan yang berbentuk piramid yang di atas krikoid. Terus juga terdapat pita suara, yaitu vocal cord, yang bisa membuka dan menutup, serta bergetar atau tidak. Terus selanjutnya ada glotis, yaitu celah yang membentuk saat pita suara membuka dan menutup. Alat ucap bagian kepala memiliki 3 rongga utama, yaitu rongga mulut, rongga hidung, dan rongga faring. Alat ucap bagian kepala itu meliputi seperti bibir yang membentuk bunyi bilabial, misalnya huruf P, B, dan M. Selanjutnya ada gigi yang membentuk bunyi dental, misalnya huruf T dan D. Selanjutnya ada bagian lidah yang fleksibel. Lidah itu membentuk bunyi alveolar seperti huruf S, Z, dan ada
palatal yaitu huruf Y dan velar huruf K dan G. Ada langit-langit yang terdiri dari langit-langit keras yaitu palatum dan langit-langit lunak yaitu velum, berperan dalam bunyi palatal dan velar. Selanjutnya ada hidung yang berperan dalam bunyi nasal, misalnya huruf M, N, dan eng. Selanjutnya ada artikulasi. Apa sih artikulasi itu? Jadi, artikulasi adalah kejelasan dalam kalimat atau kata. Bisa juga dalam konsonan atau vokal. Tapi lebih difokuskan pada vokal A, I, U, E, O. Coba kita lafalkan sama-sama yuk. A itu lebih dibuka dan dagunya diturunkan ke bawah. I, kasih senyuman yang manis. E, lebih sumringah lagi. O, jangan pernah takut untuk monyong, apalagi dalam melafalkan U. Pasti pertama-tama akan terasa aneh dan gak nyaman. Tetapi jika tidak dibiasakan, maka akan menyebabkan gangguan dalam artikulasi. Nah, gangguan dalam artikulasi itu kita kesulitan untuk melafalkan kata atau kalimat. Itu juga menyebabkan orang menjadi salah pendengaran atau salah mengartikan jika kita salah mengucapkan kalimat tersebut. Makanya kita harus belajar artikulasi. Mari yuk kita sama-sama belajar artikulasi. Artikulasi itu terdapat menjadi dua tahu. Kalian tahu nggak? Yang pertama ada artikulasi aktif, yang kedua ada artikulasi pasif. Artikulasi aktif adalah artikulasi yang mana dia ini memiliki engsel pada mulut bagian bawah. Nah, tulang rahang yang dapat bergerak ke segala arah, dapat bergerak ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, dan maju mundur. Jika artikulasi pasif itu bagian mulut bagian atas, alat ucap ini terletak pada bagian atas. Nah, dia itu tidak dapat bergerak ke segala arah atau tidak bisa bergerak. Itulah yang dapat terjadinya bunyi bahasa. Bunyi bahasa itu terjadi atas kerjasama antara aktif dan pasif. Maka terjadilah bunyi bahasa. Mari kita sama-sama mengulangi vokal A, I, U, E, O. Ikuti ya. A, I, U, E, O. Coba kalian. Ya, pintar, seperti itu. Adapun proses pembentukan vokal dan konsonan. Bunyi vokal itu adalah bunyi bahasa yang udaranya mengalir tanpa hambatan. Nah, huruf-huruf vokal itu mengalir saja itu tanpa hambatan. Kualitasnya dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada faktor tinggi rendahnya posisi lidah, tinggi rendah posisi lidah. Yang kedua, bagian lidah yang dinaikkan. Yang ketiga, ada bentuk bibir saat menghasilkan vokal. Nah, itu di dalam vokal itu ada semua faktor-faktornya. Adapun pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir. Jika vokal bulat, maka bentuk bibir bulat atau monyong. Misalnya pada huruf U dan O yang dikatakan seperti di artikulasi tadi. U dan O, jangan pernah takut untuk monyong bibirnya jika menghafalkan 2 kata tersebut. Yang kedua ada vokal tidak bulat, dan vokal tidak bulat itu diucapkan dengan bentuk bibir yang tidak bulat. Di situ ada kata I dan E. Nah, 2 itu tidak terjadi, bibir kita tidak bulat jika melafalkan 2 kata itu, I dan E.
Lalu ada pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Vokal tinggi atau yang dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas, rahang bawah merapat ke rahang atas. Jadi rapat. Itu diucapkan dalam kata I dan U. Jika vokal madya atau vokal tengah itu apabila rahang bawah menjauh sedikit ke rahang atas. Nah, itu disebutkan dalam bentuk E dan O. E dan O. Nah, itu vokalnya itu rahang bawah dan rahang atas tidak terlalu bersentuhan. Jadi mereka ada di madya, di tengah-tengah. Adapun vokal rendah atau bawah yang dibentuk apabila rahang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya. Itu ada dalam kata A. Yang terakhir, ada pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah. Ada vokal depan, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan, seperti I dan E. Adapun vokal tengah, seperti tadi vokal madya, tapi ini vokal tengah, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah. Misalnya A, lidah bagian tengah, A. Lalu ada vokal belakang, yakni vokal yang dihasilkan apabila gerakan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah itu seperti huruf U dan O. Adapun penamaan bunyi. Penamaan bunyi ini dilakukan dengan menyebutkan artikulator yang terlibat. Artikulator yang terlibat itu ada labio, bibir bawah, labio. Ada apiko itu ujung lidah, ini disebutnya apiko. Ada lamino itu daun lidah. Ada dorso, belakang lidah, itu namanya dorso. Dan radiko, akar lidah. Itu semua diikuti oleh daerah artikulasi seperti labial. Labial itu bibir atas labial. Dental, gigi atas. Alveolar, gusi. Palatal, langit-langit keras. Velar, langit-langit lunak. Dan uvular, anak tekat. Misalnya jika bibir bawah bersentuhan dengan ujung gigi, bibir bawah bersentuhan dengan gigi atas. Nah, itu dapat dihasilkan atau disebut juga dengan labiodental atau bibir ketemu gigi. Nah, contohnya pada huruf F. F, bibir bawah kita menyatu dengan gigi atas atau dental. Adapun bunyi alveolar terbentuk dengan ujung lidah dan daun lidah yang menyentuh atau mendekati gusi, seperti bunyi T menyentuh atau mendekati gusi dalam T. Dan D sama-sama menyentuh bagian gusi. Selanjutnya ada pembentukan konsonan berdasarkan daerah artikulasinya. Yang pertama itu ada konsonan bilabial. Konsonan bilabial itu dihasilkan antara pertemuan kedua belah bibir yang sama. Yang kedua ada konsonan labiodental. Labiodental dihasilkan dengan pertemuan gigi atas dengan titik artikulasi bibir bawah. Konsonan apikodental itu dihasilkan dengan ujung lidah yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antara gigi sebagai titik artikulasi. Yang keempat, nih ada apikoalveolar. Apikoalveolar itu yang dihasilkan oleh ujung lidah
sebagai artikulator dan lekung kaki gigi sebagai titik artikulasi. Yang kelima, ada konsonan palatal. Konsonan palatal itu dihasilkan oleh bagian tengah lidah sebagai artikulator dan langit-langit keras sebagai titik artikulasi. Yang keenam, ada dorsovelar. Konsonan dorsovelar itu dihasilkan oleh belakang lidah sebagai artikulator dan langit-langit lembut sebagai artikulasi. Yang ketujuh, ada konsonan global atau hamzah. Ini dihasilkan dengan posisi pita suara yang sama-sama merapat ya. Jadi dihasilkannya penutup glotis. Yang kedelapan, ada konsonan laringal. Konsonan laringal ini dihasilkan oleh pita suara yang terbuka lebar sehingga udara keluar digesekkan melalui glotis. Bunyi yang dihasilkan itu ada di huruf H. H tuh. Digesekkan melalui glotis H. Mungkin cukup segitu aja penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.